多一事不如少。今天必须。起操而已，你们两个小心。退去，前辈，清晨，此地。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-499. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan lihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 498. Di minggu kemarin, Qingchen telah berhasil membentuk tubuh ruangnya, yang mana dalam gini ia pun bisa merasakan kalau kekuatannya sudah jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Selain itu, tubuhnya dipenuhi oleh energi ruang yang begitu besar. Dengan kekuatan sebesar ini, Qingchen bisa menghancurkan bebatuan dan mengembalikannya ke sedia kala. Tidak puas dengan hanya membentuk tubuh ruang saja, Qingchen mencoba untuk memahami lebih dalam tentang esensi ruang yang sesungguhnya. Secara perlahan namun pasti, rantai-rantai ruang sudah berhasil Qingchen bentuk. Hingga akhirnya seluruh rantai ini pun telah berhasil dirinya selesaikan. Ledakan kekuatan yang Qingchen hasilkan menarik perhatian kelompok Liang. Mereka awalnya menduga kalau fenomena ini diciptakan oleh Lin Yi. Namun mereka langsung terkejut setelah tahu ini adalah ulah dari Qingchen. Masalah baru kembali menghampiri Qingchen karena di sini Paman Ji datang untuk membalaskan dendam keponakannya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Pertarungan yang terjadi di antara mereka berdua telah membuat kelompok Lin ketakutan. Mereka sampai bersembunyi karena takut hal buruk malah menimpa mereka. Liang sungguh tidak menduga kalau Qingchen akan begitu berani di hadapan Tuan Lin Jun. Ia yakin Qingchen pasti akan dihabisi. Hanya saja semua itu tidaklah semudah yang dia kira, karena Qingchen bisa dengan mudah menghancurkan formasi yang Lin Jun gunakan. Lin Yi benar-benar terkejut dan kekuatan yang Qingchen miliki. Lin Jun memberikan pujian kepada kekuatannya, hanya saja semua itu tidak akan bisa membuat Qingchen lepas dari hukumannya. Qingchen meminta para pengawas untuk melakukan tindakan, karena bagaimanapun saat ini ada seseorang tetua yang berusaha untuk menyakiti peserta sepertinya. Alhasil kedua penjaga ini pun turun tangan untuk menenangkan Lin Jun, karena bagaimanapun tindakan itu tidaklah dibenarkan. Akan tetapi Lin Jun tidaklah peduli, karena bagaimanapun Qingchen sudah berani melukai anggota keluarga Lin-nya. Jadi bagaimana bisa ia menjelaskan semua kejadian ini kepada tuannya. Lin Jun pun kembali melakukan sesuatu, yang mana ledakan kekuatan pun mulai muncul, dan ini adalah sebuah serangan yang akan ia arahkan kepada Qingchen. Namun dua penjaga ini tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Mereka pun dan sigap menghancurkan formasinya. 多一事不如少。今天必须。Lin Jun tidak niatan untuk berhenti dan ia kembali menyiapkan sebuah serangan. Kali ini ia tidak akan membiarkan kedua penjaga untuk menghentikan serangannya. Alhasil Lin Jun pun berhasil menyelesaikan serangannya dan langsung mengarahkan semua itu kepada Qingchen. Dengan begitu santuinya, Qingchen pun mengeluarkan pedangnya dan langsung saja mencurkan serangan ini dengan begitu mudah layaknya sedang memotong buah. Sekali lagi kekuatan Qingchen membuat mereka terpukau. Para penjaga mencoba untuk menenangkan Lin Jun. Namun semua itu sia-sia saja sebab ia malah semakin bersemangat untuk menghabisi Qingchen. Penjaga ini memohon kepada Lin Jun agar bisa menghentikan tindakannya itu, karena jika ia terus bertindak secara gegabah, ia akan kesulitan untuk menjelaskan semua ini kepada atasannya. Tapi Lin Jun ini tidaklah peduli dengan masalah mereka, karena ia sendiri harus menyelesaikan urusannya dengan Qingchen. Pada akhirnya, para penjaga tidak punya pilihan lain selain menghentikan Lin Jun secara paksa. Para penjaga meminta Lin Jun untuk sadar kalau awal masalah ini disebabkan oleh Lin Yi sendiri. Jadi untuk apa juga dia repot-repot melakukan balas dendam dan membuat masalah baru. Mau tidak mau, Lin Jun pun menyudahi permasalahannya.
Namun dia berjanji tidak akan pernah melupakan apa yang telah Qin Chen lakukan kepada mereka. 这怎么可能？英雄，事情此事。 Lin Jun pun mendatangi keponakannya dan akan membawanya pergi dari tempat ini. Sedangkan Liang yang awalnya mengira Qin Chen akan dikalahkan pun pergi karena takut kepadanya. Selain mereka, kedua penjaga juga pergi sebab permasalahan di sini sudah selesai. Qin Chen benar-benar puas bisa melakukan hal tersebut kepada keluarga Lin. Ia pun mulai turun untuk menemui teman-temannya. Awalnya Nana ingin menghampiri Qin Chen, akan tetapi sepertinya dia itu agak malu, terlebih lagi teman-teman Qin Chen juga ada di sini. Jadi daripada dirinya dibikin salting oleh Qin Chen, Nana pun memilih untuk pergi saja, meninggalkan Qin Chen bersama teman-temannya. Imo dan juga Yan Qingdao sungguh terpukau dan apa yang Qin Chen lakukan, karena kini ia benar-benar sangatlah kuat. Bagi Qin Chen, semua itu hanyalah masalah kecil saja. Ia pun berencana untuk mencari tempat lain agar bisa berlatih. Jadi Imo dan juga Yan Qingdao diminta untuk berhati-hati. 起操而已，你们两个小心。 Di sisi lain terlihat kalau Ling Yi sedang merengek kesakitan karena ulah Qin Chen ia bisa menjadi seperti ini. Ia juga menceritakan semua itu kepada Lin Jun. Dan tubuh yang penuh akan luka ini, Ling Yi tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan meninju dinding saja langsung melukai tangannya. Ling Jun sadar betul kalau Qin Chen bukanlah murid sembarangan. Jadi dia itu harus dirinya selesaikan. Sesaat kemudian ia pun melihat Qin Chen yang terbang dengan begitu santuy melewati kelompoknya. Ia pun menganggap kalau Qin Chen telah membuat kesalahan yang besar karena pergi ke arah sana. Ternyata saat ini Qin Chen tengah berada di dekat alam Yu kuno berada. Jadi penjaga di sana pun meminta Qin Chen untuk kembali, karena takutnya nyawanya itu akan dalam bahaya. Sebab alam Yu kuno bukanlah sesuatu yang murid biasa lakukan. Qin Chen paham, hanya saja dia memohon kepada penjaga itu agar bisa membiarkan dirinya pergi berkultivasi di dalam alam Yu kuno. Tentu permintaannya membuat penjaga ini terkejut. Padahal dia sudah mengatakan kalau di dalam sana terdapat begitu banyak bahaya. Jika Qin Chen pergi, maka sama saja dengan mencari mati. Qin Chen meminta untuk tidak perlu khawatir, karena ia masuk secara sukarela. Jadi apapun yang terjadi kepadanya nanti, semua itu tidak akan melibatkan penjaga ini. Padirnya, Qin Chen pun pergi masuk ke dalam inti dari alam Yu kuno. 回去，前辈。清晨，此地我是自愿进入。 Sesaat kemudian, dua orang penjaga lainnya pun telah datang, yang mana mereka meyakini Qin Chen akan bernasib buruk, karena bagaimanapun di sana terdapat begitu banyak puing-puing ruang angkasa. Kita pun diperlihatkan inti alam Yu kuno. Sepertinya perkataan para penjaga ini ada benarnya. Sebab celah ruang yang ada di dalam sana benar-benar tidak bisa diprediksi. Qin Chen pasti menyesal telah memasuki tempat berbahaya tersebut. Sesaat kemudian, Nana bersama para murid lainnya telah tiba di depan pintu menuju inti alam Yu kuno. Liang mentertawakan keputusan Qin Chen karena dia itu begitu arogan, sampai berani masuk ke dalam tempat tersebut. Mereka meyakini kalau tubuhnya itu pasti akan terkoyak-koyak oleh pecahan ruang yang begitu kuat. Nana meminta mereka untuk menghentikan omong kosongnya. Inilah pertama kalinya mereka melihat Nana membela Qin Chen. Di dalam inti alam Yu kuno, Qin Chen sedang melakukan perjalanan yang cukup berbahaya. Karena bagaimanapun terdapat begitu banyak bebatuan yang bisa saja mengancam nyawa Qin Chen. Apa yang terjadi kepada Qin Chen bisa dilihat langsung oleh mereka yang berada di luar. Jadi Nana pun menjadi begitu khawatir kepadanya. Qin Chen, 这些空间碎片给撕碎吧。 Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Qin Chen yang sedang santuy di inti alam Yu kuno dikejutkan dengan kedatangan Lin Jun. Melihat ia yang ketakutan membuat Lin Jun menjadi begitu senang. Ia sudah berjanji tidak akan pernah membiarkan Qin Chen pergi dari hadapannya. Selain itu di sini tidak ada orang lain selain mereka. Maka karena itulah Lin Jun bisa dan puas menyiksa Qin Chen. Sambil memasang ekspresi ketakutan, Qin Chen pun mulai menyiapkan sesuatu tanpa Lin Jun ketahui.
Sudah jelas kalau ekspresi ketakutan Qin Chen ini hanyalah aktingnya saja agar bisa memancing Lin Jun masuk ke dalam perangkapnya. Tapi Qin Chen harus terus berpura-pura ketakutan agar rencananya tidak diketahui. 你怎么会在这？ 岂非要闯着古鱼界深处找？ 若杀我，不怕丹哥城。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.